Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang persiapkan tokomu sebelum libur lebaran tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang persiapkan tokomu sebelum libur lebaran ya. Tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap. Marilah kita bersama-sama untuk mencermatinya. Nah, memasuki masa-masa lebaran, persiapkan tokomu dengan menyimak ya beberapa informasi-informasi penting sebagai berikut. Yang pertama adalah jadwal operasional jasa kirim. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan saja waktu ataupun jadwal operasional jasa kirim di daerah setempat. Kemudian batas waktu pengemasan, cara aktivasi toko libur atau mengaktifkan toko libur ketika teman-teman menginginkan meliburkan tokonya sementara, serta yang keempat adalah jadwal transfer penarikan dana. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, kita mulai terlebih dahulu mengkaji ataupun mengkupas yang pertama, yakni jadwal operasional jasa kirim selama lebaran. Nah, di sini ada banyak macamnya terkait dengan jasa kirim ya, mulai dari Shopee Express sampai dengan Indo Paket ya. Sekilas kami sampaikan untuk jasa kirim Shopee Express standar ya, yang mana pengiriman di sini beroperasi secara terbatas dengan keterangan sebagai berikut ya. Baik yang pick up yang mana tutup tanggal 9 April dimulai pukul 14 ya. Silahkan teman-teman catat di sini sampai dengan tanggal 10 April ya. Kemudian drop off tutup tanggal 9 mulai jam 12 sampai dengan tanggal 10 April ya. Kemudian layanan beroperasi secara normal ya pada tanggal 11 April 2024. Nah, sedangkan untuk Shopee Express Instan tetap beroperasi GoSend serta Grab Express ya. Jasa kirim tersebut tetap beroperasi secara normal selama libur lebaran. Kemudian kita lanjutkan saja, yang nampak di sini adalah JNT Express serta JNE Express ya, yang mana beroperasi secara terbatas. Nah, ini dia teman-teman, gerai Provinsi Aceh tutup pada tanggal 10 sampai dengan 11 April. Begitupun nampak juga di sini adalah Si Cepat, Antar Aja ya, ID Express, Ninja Express serta Pos Indonesia, yang mana jasa kirim tersebut tidak beroperasi pada tanggal, nah ini dia teman-teman,
banyak macamnya. Si cepat mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 11. Kemudian antar aja sampai dengan pos itu mulai dari tanggal 10 sampai 11 April ya. Jasa kirim tersebut tidak beroperasi. Nah, secara beroperasi normal yakni tanggal 12 April ya. Jadi seperti itu. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, begitupun dengan jasa kirim kargo ya yang nampak di sini. Sentral Kargo beroperasi secara terbatas. Silahkan teman-teman pastikan areanya yang nampak di sini. Begitupun dengan JNT Kargo ya, yang mana juga beroperasi secara terbatas. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, catatannya di sini adalah pastikan pesanan diserahkan sebelum jasa kirim terkait tutup ya. Jadi teman-teman juga dapat mengaktifkan jasa kirim yang tepat beroperasi apabila tokomu tetap buka selama periode libur lebaran. Ini poin yang pertama ya, yang mana tentang jadwal operasional jasa kirim selama lebaran. Kemudian kita lanjutkan, poin yang kedua adalah perpanjangan masa pengemasan. Nah, di sini teman-teman ya, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, khususnya penjual yang mana selama libur lebaran batas masa pengemasan pesanan non pre-order akan diperpanjang sebagai berikut ya. Jadi silahkan teman-teman cermati. Mulai dari tanggal pesanan diterima di sini per tanggal 5 ya sampai dengan tanggal 12 April. Waktunya menyesuaikan. Di sini waktu sebelum jam 12 dan setelah jam 12 WIB. Begitupun dengan tipe layanan pengiriman ya, baik standar, samdai dan reguler. Dan jenis penjualnya ada dua jenis di sini, penjual star yang nampak di sini serta penjual non star ya. Jadi silahkan teman-teman cermati tabel di bawah ini. Misalkan kami sampaikan ya, untuk pesanan yang masuk per tanggal 5 dan pesanan sebelum jam 12 maka harus dikirimkan di hari yang sama. Untuk penjual star ya, baik tipe layanan pengiriman instan, samdai serta reguler ya. Untuk next day itu bisa maksimal tanggal 8. Akan tetapi ketika non star dibeli waktu yang leluasa sampai tanggal 12 April dan seterusnya menyesuaikan dengan tanggal pesanan diterima. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, baik kita lanjut ya pada tahapan berikutnya. Di sini nampak juga terkait dengan jadwal transfer penarikan dana selama lebaran. Nah, silahkan teman-teman cermati di sini. Jadwal transfer untuk penarikan dana selama lebaran akan mengalami perubahan sebagai berikut. Silahkan teman-teman cermati. Tanggal penarikan dana mulai dari tanggal 5 ya sampai dengan 15 April 2024. Jadwal penarikan dana diproses untuk rekening bank BCA, BNI, BRI, Mandiri dan Sibank itu tetap normal. Akan tetapi bank lainnya selain yang kami sampaikan tadi itu 16 April ya 2024-nya untuk jadwal transfer penarikan dana. Catatannya di sini adalah dana akan diterima 1 sampai dengan 7 hari kerja selama diproses. Jadi masa-masa itu tetap diproses ya selain bank yang tertera di sini. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai keputusan pemerintah. Cek secara berkala untuk informasi terbarunya. Nah, begitupun kita lanjutkan cara mudah aktivasi
toko libur ketika teman-teman menginginkan ya meliburkan toko sementara selama libur lebaran supaya tidak ada poin penalti atau menghindari poin penalti karena pesanan tidak kunjung dikirim. Seperti itu ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, jika teman-teman tidak dapat memenuhi pesanan atau tokomu tidak beroperasi selama libur lebaran dalam rangka hindari poin penalti dengan mengaktifkan fitur toko libur ya, supaya tidak ada pesanan baru yang masuk. Catatan penting di sini adalah teman-teman tetap harus menyelesaikan pesanan yang dibuat sebelum fitur toko libur ini diaktifkan. Dalam rangka aktifkan fitur toko libur terdapat dua cara alternatif, baik via aplikasi maupun via seller center. Kita kaji terlebih dahulu via aplikasi Shopee ya, tahapan awal. Silahkan teman-teman masuk terlebih dahulu ke aplikasi Shopee-nya, kemudian pilihkan saja menu toko saya. Sebelumnya klik saya pojok kanan bawah ya, kemudian nampak seperti ini tampilan setelahnya. Klikkan saja toko saya pada halaman saya. Dan kemudian silahkan klik pengaturan toko yang nampak di sini. Ini dia menunya yang di kolom merah ya, itu pengaturan toko. Dan kita lanjutkan, silahkan klik ataupun geser tombolnya ke kanan sampai berwarna hijau pada fitur toko libur. Kemudian aktifkan saja. Dan itu teman-teman telah berhasil mengaktifkan toko libur atau fitur toko libur ya. Kemudian kita lanjutkan via seller center yang mana ketika teman-teman telah login ke seller center, silahkan klik pengaturan toko pada halaman utama seller center. Nah ini dia mode libur, kita klik. Silahkan geser juga tombolnya ya sampai berwarna hijau seperti ini pada fitur toko libur. Nah ketika tombolnya ini berwarna hijau, itu artinya toko tersebut berhasil diaktifkan ya selama libur lebaran ya. Maaf, berhasil untuk diaktifkan ya. Toko tersebut libur selama masa-masa lebaran. Nah, ketika masa lebarannya telah selesai, boleh teman-teman dinonaktifkan untuk aktivasi toko libur supaya tetap beroperasi kembali. Seperti itu ya. Nah ini dia dilepas tanggal 12 karena jasa kirim telah beroperasi secara normal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, terkait dengan informasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang persiapkan tokomu sebelum libur lebaran ya, tahun 2024 bersama Shopee. Mudah-mudahan bermanfaat. Begitupun ketika teman-teman ingin mendapatkan materi seperti ini, caranya mudah. Kita close terlebih dahulu sampai nampak layar utama dari aplikasi ini. Silahkan fokus pada notifikasi ya. Karena ini berkaitan dengan toko, jadi fokus saja pada kategori notifikasi toko. Kita scroll ke bawah pelan-pelan saja, nampak di sini adalah info Shopee yang terbaru, yang paling atas. Siapkan tokomu sebelum lebaran ya. Kita klik secara bersama-sama. Apakah sama yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini ya? Ternyata sama persis. Jadi itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.